Shalom, jumpa lagi dengan saya, Frater Benny Fasak, dalam renungan edisi Minggu 24 November 2024, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu, dalam bacaan yang pertama, Nabi Daniel mengisahkan tentang masa kesesakan yang belum pernah terjadi dan tentang harapan bagi mereka yang namanya tercatat dalam kitab. Ini merupakan sebuah nubuatan tentang hari penghakiman, di mana Kristus akan datang dan menghakimi kita. Hari ini juga kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sebuah hari raya yang mengingatkan kita akan kekuasaan dan otoritas Yesus sebagai Raja yang memimpin kita semua sampai pada keselamatan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes menampilkan tentang kisah Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau adalah raja?" Yesus dengan tegas menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kekuasaan duniawi tidak sama seperti kekuasaan yang dia miliki." Yesus datang sebagai raja untuk melayani dan mewartakan tentang kebenaran. Hari ini Yesus datang untuk menunjukkan bagaimana kita sampai pada kebenaran itu. Dia menunjukkan bahwa kekuasaan duniawi tidak sama dengan kekuasaan dari yang di atas, bahwa kerajaan dunia ini tidak sama dengan kerajaan yang ia bawa. Hari ini juga ia datang dan memberikan pertanyaan yang bagus kepada kita. Maukah kita belajar tentang kebenaran itu? Kebenaran memang tak gampang untuk kita praktikkan. Tetapi ingat bahwa kebenaran hendak menunjukkan semestinya siapakah sejatinya manusia. Orang yang melawan kebenaran, dia adalah penjahat. Orang yang memperjuangkan kebenaran, dia adalah pelawan. Sesungguhnya manusia yang sejati, dia akan memilih untuk menjadi pelawan ketimbang untuk menjadi penjahat. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan orang Kristen, Anda dan saya, kita semua adalah panggilan untuk menjadi pahlawan kebenaran. Mengapa kita dipanggil untuk menjadi pahlawan kebenaran? Kita dipanggil untuk menjadi pahlawan kebenaran karena Kristus Raja Semesta Alam yang diikuti oleh setiap orang yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen adalah Raja kebenaran. Dia adalah Raja yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan hari ini kita mendengarkan bahwa tujuan kedatangan Raja kebenaran itu yakni memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Daniel memberikan visi yang jelas, memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari kedatangan Raja kebenaran, yakni bahwa kerajaannya tidak akan lenyap. Kerajaannya akan dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan. Pada bacaan yang kedua, Kitab Wahyu memberikan gambaran ciri khas karakter khusus dari Raja kebenaran itu, yakni yang setia. Raja kebenaran itu datang untuk melayani kita, mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Inilah yang membedakan bahwa kerajaannya yakni tentang melayani, mencintai, dan memberikan harapan bagi semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Raja kebenaran memanggil kita untuk berpartisipasi dalam kerajaannya. Agar kita semua, Anda dan saya, boleh berpartisipasi menjadi bagian dari warga kerajaan kebenaran, maka kita semua semestinya hidup di dalam kebenaran dan menjadi pewarta kebenaran. Mari belajar dari Raja kebenaran bahwa meskipun menjadi pewarta kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran akan menghadapi banyak tantangan, namun ingatlah
bahwa dengan mempraktikkan kebenaran, menghidupi kebenaran dalam hidup kita masing-masing, kita telah menunjukkan tentang kualitas jati diri kita sebagai seorang manusia yang sejati. Dengan mempraktikkan kebenaran, maka setiap orang patut dan pantas untuk dikenal, patut dan pantas untuk dipuji. Karena itu, marilah tunduklah pada kuasa Raja kebenaran. Dengan tunduk pada kuasa Raja kebenaran, kita akan memperoleh jalan, kita akan memperoleh kebenaran untuk bersatu pada kebahagiaan kekal dalam kerajaan Raja yang benar. Rahmat Allah menolong kita.